Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 IPA 1 sampai dengan 10 IPA 4. Apa kabar? Hari ini kita akan belajar materi kimia tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. Metode ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi dan perumusan masalah. Masalah dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari. Contohnya, apakah makan kangkung dapat menyebabkan kantuk? Apakah kandungan zat besi dalam kangkung menyebabkan kantuk? Kemudian, langkah yang kedua yaitu penyusunan teori dan studi pustaka. Setelah merumuskan masalah yang berupa pertanyaan penelitian, maka langkah berikutnya adalah studi pustaka dan penyusunan teori. Studi pustaka ini bertujuan untuk menemukan informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian dan menambah pengetahuan mengenai masalah yang diteliti. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti bertanya kepada narasumber atau studi literatur. Seperti misalnya, jika penyebab mengantuk karena zat besi ditelusuri pustaka, apakah kelebihan zat besi dapat menyebabkan kantuk? Jika memang zat besi menyebabkan kantuk, apakah dalam kangkung mengandung zat besi lebih banyak dari sayuran lain? Selanjutnya adalah penyusunan hipotesis. Hipotesis ini sendiri merupakan jawaban sementara atau perkiraan jawaban dari masalah. Dengan kata lain, jawaban tersebut belum merupakan jawaban yang pasti. Tersebut perlu pembuktian atau diuji kebenarannya. Seperti contohnya, kangkung mengandung zat besi. Zat besi menyebabkan kantuk. Penelitian dan menganalisis data. Untuk menjawab hipotesis bahwa penyebab kantuk setelah makan kangkung disebabkan oleh zat besi, dilakukan penelitian atau percobaan. Apakah benar zat besi memberikan peran dalam proses mengantuk? Percobaan ini dapat dibuktikan di laboratorium selain melalui pustaka yang ada. Misalnya, kandungan zat besi dalam kangkung diperiksa menggunakan spektroskopi serapan atom. Teori juga perlu ditemukan bahwa zat besi memang menyebabkan kantuk. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan data teori dan eksperimen. Misalnya, untuk menjawab hipotesis pertama, apakah kangkung mengandung zat besi? Menurut hipotesis yang kedua, bahwa zat besi menyebabkan kantuk ternyata benar. Jika tubuh kita kekurangan zat besi, maka bukan kelebihan zat besi. Selanjutnya adalah penyusunan laporan. Terlihat ini adalah format dari penyusunan laporan penelitian karya tulis ilmiah. Perilaku ilmiah. Perilaku ilmiah pada setiap ilmuwan termasuk pelajar diperlukan dalam memahami dan mengembangkan ilmu khususnya kimia. Adapun perilaku ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jujur. Kemudian rasa ingin tahu, berpikir kritis, terbuka menerima pendapat orang lain, kritik atau argumentasi untuk kemajuan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Objektif. Seorang pelajar mengedepankan akal dalam memecahkan masalah
diperlukan agar dalam memutuskan seobjek mungkin. Selanjutnya adalah menghargai karya orang lain dengan tidak menjadi plagiat. Memiliki visi ke depan, keselamatan kerja di laboratorium. Tempat kita melakukan suatu percobaan. Beberapa alat keselamatan diri yaitu jas laboratorium untuk menghindari tumpahan dari zat kimia. Kemudian ada sarung tangan, kemudian sepatu yang tertutup untuk menghindari tumpahan dari bahan kimia. Kemudian ada kacamata laboratorium dan juga ada masker. Mengenal alat laboratorium kimia, yaitu di sini ada gelas kimia. Kemudian ada silinder ukur, kemudian ada labu ukur, tempat pengenceran, kemudian ada pipet di mana 20 tetes itu sama dengan 1 mili. Kemudian ada buret untuk mencampurkan cairan dalam tetes demi tetes. Alat pengukur massa, tapi yang sering digunakan adalah neraca digital. Kemudian alat pembakar ada namanya bunsen, dan mengukur suhu ada termometer. Ini tabung reaksi, tempat untuk mereaksikan zat-zat kimia. Oke, di sini kita tidak boleh sembarangan di dalam laboratorium karena banyak bahan-bahan yang berbahaya dan harus kita jaga, ya. Di laboratorium dilarang menyentuh aliran listrik karena bisa menyebabkan korslet. Kemudian dilarang buang sampah sembarangan. Kemudian dilarang berlarian sekalipun terjadi kebakaran, karena ketika kamu berlari, kamu dalam keadaan panik. Bisa jadi kamu menyenggol bahan kimia yang lebih berbahaya yang dapat menyebabkan ledakan yang lebih dahsyat, ya. Kemudian kamu dilarang membawa makanan dan minuman karena laboratorium bukan restoran, ya. Selanjutnya ikuti perintah guru, ya. Jadi ikuti aba-aba dari guru. Kamu tidak boleh sembarangan melakukan praktikum di luar praktikum yang dilakukan. Kemudian dilarang berisik, ya, untuk menghindari lebih banyak menghirup zat-zat berbahaya di laboratorium. Selanjutnya di sini ada simbol-simbol zat kimia berbahaya. Jadi kamu harus sudah tahu simbol-simbol ini. Gambar tengkorak ini artinya beracun, kemudian ini berbahaya, kemudian mudah meledak, mudah terbakar, korosif, dan pengoksidasi. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Setelah materi selesai, nanti kalian ada tugasnya diselesaikan, semuanya harus mengerjakan, semuanya harus hadir. Itu aja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.